yang namanya food, yang namanya toxic, glow flood, yang namanya Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-review blush on terbaru lagi dari Makeover Hydra Stay. Jadi kemarin waktu aku nge-upload Makeover Hydra Stay foundation yang baru ya, kalau kalian belum tonton bisa cek linknya di atas ini. Yang namanya Glow Flood Foundation, disitu kalian banyak nge-request juga kalau aku suruh nge-review yang blush on-nya. Sebenarnya memang aku udah beli dan sengaja banget aku buat di video terpisah biar nanti hasilnya lebih detail gitu ya. Untuk blush on-nya sendiri ini namanya adalah Makeover Hydra Stay Liquid Thin Blush yang seperti ini. Pastinya ini adalah liquid blush atau blush on cair ya. Dan sebenarnya mereka tersedia dalam 5 varian warna. Nanti akan aku tulis detailnya atau kalau aku dapat gambarnya akan aku tampilin di layar. Di situ aku pilih 2 varian yang menurut aku tuh warnanya agak berbeda, tapi bisa jadi best seller karena cantik ya. Walaupun sih di awal aku tuh merasa kayak warnanya semuanya bagus, aku sempat bingung juga. Akhirnya aku memutuskan memilih 2 varian warna. Yang pertama ini adalah 03 Soles atau Solace. Pokoknya tulisannya kayak gitu. Dimana dia ini warnanya kayak pink soft yang masih natural. Biasanya ini untuk sehari-hari cantik ya warna pink yang seperti ini. Terus yang kedua adalah Sunbake. Itu kayak dia lebih warna-warna peach, coral, agak orange gitu. Jadi ini cocok banget kalau kalian suka warna blush on yang lebih ke hintnya peach. Sekalian aja aku akan bandingkan di sini nanti untuk perbedaan pigmentasinya seperti apa, karena secara untuk warnanya ini agak sedikit beda, yang satu agak cetar, yang satu lebih soft. So kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, mulai dari teksturnya, udah gitu pigmentasinya, terus waktu dipakai di pipi seperti apa sih, dan pastinya sampai ke tes ketahanannya ya. Pokoknya yang pertama pastiin untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. So pastinya aku akan tambah bersemangat buat video dan seneng kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama masuk ke packagingnya, kalau aku lihat seperti ini sih sebenarnya ini mirip sama foundationnya yang kemarin ya, Glow Flood Foundation. Bentuknya kayak kutek tapi lebih gedean. Cuman kalau aku bandingkan dengan foundationnya, pastinya dia lebih kecil karena netonya juga beda ya. Masih dengan bahan kaca yang menurut aku cukup kokoh. Waktu aku buka di bagian atas pastinya juga ada pumpnya. Jadi kita bisa kontrol untuk pengambilan liquid blushnya nanti. Dan kalau aku perhatiin lagi, untuk blush on-nya ini sebenarnya mirip salah satu brand luar yaitu NARS yang blushnya itu yang seperti ini akan aku tampilin. Yap, secara packagingnya memang mirip ya, dan kalau misalnya kalian belum tahu, untuk NARS-nya ini kayak high-end produk karena harganya sekitar 400-500 ribuan. Kayaknya seru juga ya kalau next video kita battlein keduanya. Kalau misalnya kalian setuju bisa komen-komen di bawah. Untuk keterangan-keterangannya sendiri yang ada di blush on, yang pertama pastinya di bagian depan ada Makeover Hydra Stay Liquid Thin Blush untuk namanya. Dan di bagian belakang itu ada expire date-nya. Ini keunggulan lagi-lagi seperti yang aku bilang, kalau misalnya boxnya kebuang kita bisa cek untuk produknya masih bisa dipakai atau enggak dari sini. Terus ada instruksinya juga di sini, shake well before use. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan thin blush ini, ada baiknya di shake dulu atau dikocok dulu biar nanti formulasinya lebih menyatu gitu ya. Terus di bagian bawahnya ini sepertinya mirip dengan yang foundation, lagi-lagi ada nama blushnya, udah gitu shade-nya. Netonya 15 ml. Kemarin sih aku beli di salah satu all shop sekitar 100 ribuan. Atau berapa ya, nanti detailnya akan aku taruh linknya di bawah. Karena memang sampai hari ini aku cek di official store untuk blushnya ini belum ada juga. Jadi kalau kalian penasaran aku beli di mana, nanti langsung klik aja linknya di bawah. Dan untuk package luarnya seperti ini, masih sama dengan seri Hydra Stay yang lainnya, warnanya abu-abu, ada list hijau hologram juga. Di depan ada nama blushnya, Liquid Thin Blush. Udah gitu ada beberapa klaim produk. Di sini dia menyebutkan lasting deep hydration. Jadi dia tetap bisa menghidrasi ya waktu dipakai di pipi. Udah gitu soft seamless finish. Hasilnya sih harusnya nanti warnanya soft, walaupun sih tadi warna yang aku beli agak cetar ya. Kita lihat nanti waktu diaplikasikan di pipiku seperti apa. Terus hasilnya natural flush, jadi kayak finish-finish yang natural, agak glowing-glowing gitu ya. Karena memang untuk seri yang Hydra Stay ini
lebih prefer ke kalian yang punya tipe kulit normal to dry atau dry. Dan seperti biasa aku akan kasih zoom untuk ingredientsnya ya, kalau kalian penasaran ingredientsnya itu apa-apa aja. Dan juga produk makeover sudah ber-BPOM pastinya. Di sini juga tertulis ya, seperti yang aku bilang tadi, ini preferable for normal to dry skin. Jadi nanti kita lihat hasilnya aja ya di tipe kulit wajahku, karena aku ini normal to oily. Di area T-zone aku lebih sering gampang berminyak, di area lain lebih ke normal. Jadi nanti kita lihat seberapa tahan dia di wajahku. Oke, langsung aja sekarang aku akan kasih lihat teksturnya seperti apa sambil aku aplikasikan di wajahku. Jadi ini karena aku memilih dua varian warna yang agak beda, yang satu cetar, yang satu lebih soft, aku akan pakai separuh-separuh di pipiku. Ini seperti yang udah aku pakai sekarang ya. Untuk shade yang 05 dia akan aku pakai di sisi kanan, sedangkan yang shade 03 itu yang pinkish soft gitu aku akan pakai di sisi kiri wajahku. Dan BTW kalau misalnya nih aku pakai liquid blush seperti ini di tipe kulit wajahku, aku lebih prefer menggunakan foundation yang hasilnya matte. Jadi di sini aku pakai makeover yang Power Stay Weightless Liquid Foundation punya aku di shade N30 Natural Beige. Karena nanti dia hasilnya lebih matte dan natural. Jadi kalau misalnya diaplikasikan dengan liquid blush yang seperti itu, nanti akan lebih tahan di kulit mukaku. Dan untuk syarat teksturnya seperti ini, aku akan swatch satu persatu mulai dari yang 05 dulu. Menurut aku dia cair, mirip sama foundationnya yang Power Stay, kayak ngalir gitu kalau misalnya tangannya kita gerak-gerakin. Karena memang ini tuh liquid blush yang biasanya teksturnya memang dibuat agak seperti itu, biar gampang diratakan. Sekarang langsung kita buktikan aja ya. Waktu aku tap-tap ini di sisi kanan wajah aku, ini pigmentasinya beneran secetar itu warna yang 05. Tapi kalau misalnya kalian udah biasa menggunakan liquid blush, ini memang pigmented di awal. Cuma kalau udah kita ratakan sih biasanya bisa lebih soft. Dan waktu aku tap-tap menggunakan jari, menurut aku dia bisa merata dengan bagus, nggak ngeblok-ngeblok yang kelihatan jelek gitu. Dan yang paling penting, nggak merusak dari base foundation yang udah aku pakai tadi. Untuk warnanya juga lama-lama nggak secetar tadi ya, kayak lebih tone down gitu. Dan biasanya kalau aku sendiri, setelah menggunakan tangan, aku tap-tap lagi menggunakan puff cushion. Jadi biar kayak lebih menyatu juga dengan base-nya, dan hasilnya juga lebih bagus. Dan hasilnya seperti ini di pipi aku yang warna 05 Sunbake. Menurut aku sih warnanya jadi kayak peachy coral gitu ya, natural kelihatannya. Nggak sepigmented yang di awal tadi. Tapi kalau misalnya kalian kurang sih nggak masalah, ini sebenarnya masih sisa lumayan banyak, tadi satu pah masih sisa di tangan aku, bisa ditambahin aja untuk menambah intensitas warnanya. Karena memang masih cukup bersisa, aku aplikasikan juga di kelopak mataku sebagai eyeshadow. Dan hasilnya kayak gini, setelah selesai, dia bukan tipe blush yang matte, karena seperti yang kalian lihat di situ kelihatan glowing-glowing gitu ya. Waktu aku lihat teksturnya memang sedikit kayak ada apa ya, sparklingnya gitu. Jadi ini akan cocok banget kalau kalian memang suka tampilan yang natural tapi kelihatan glowing dari dalam. Karena liquid blush seperti ini bisa lebih menyatu ke kulit. Dan sekarang aku akan aplikasikan di pipi kiri wajahku yang shade 03 Solace. Menurut aku sih ini warnanya sebenarnya waktu di swatch dia sama-sama kelihatan ya, kayak langsung keluar gitu. Tapi tipenya agak berbeda, jadi lebih soft. Dan sepertinya sih ini akan lebih cocok untuk tipe skin tone yang yellow atau sampai ke putih ya. Karena kalau untuk yang sawo matang, mungkin warnanya nggak akan terlalu keluar. Tapi ini intensitas warnanya masih bisa lebih dikendalikan daripada yang shade pertama tadi. Karena soft, jadi sekali pakai banyak aja nggak kelihatan yang sebanyak itu di muka. Kalian bisa bandingkan aja ya tadi waktu awal pengaplikasian. Jadi untuk yang warna-warna soft pink seperti ini pastinya amat sangat natural. Tapi teksturnya masih sama, dia juga buildable, bisa ditambah sedikit demi sedikit sampai di intensitas warna yang kita pengen. Dan terbukti karena memang warnanya tidak seintens yang pertama tadi, ini di tangan aku udah habis, kalian aku pakai juga di kelopak mataku. Seperti ini untuk hasil finish akhirnya di pipi kanan kiri wajahku dengan tone warna yang beda ya. Mungkin kalian yang pecinta warna peach akan lebih suka yang shade 05, karena ini pun menurut aku yang bisa cocok juga di semua skin tone. Tapi kalau misalnya nih kalian pecinta warna pink, lebih suka blush on yang natural, yang cocok di skin tone kalian yang light ya pastinya. Menurut aku untuk shade yang 03 akan lebih cocok. Dan sekarang aku akan lihat untuk beberapa klaim produk yang ada di boxnya ya. Di sini dia menyebutkan menjadikan kulit terasa lembab dengan hidrasi intens sepanjang hari. Memang bener tadi sebenarnya sih di awal kelihatan intens banget warnanya. Dan itu hasilnya glowing. Jadi secara kelihatannya sih di kulit healthy skin yang glow gitu setelah menggunakan si blushnya ini. Dan yang kedua adalah pigmentasi warna yang buildable dan staining, memberikan hasil natural yang tahan lama.
Di sini sih memang secara pigmentasi dia tuh bener-bener yang intens, tapi hasilnya kalau udah di blend itu jadi natural. Jadi kita bisa build lagi, tambah-tambah lagi ke intensitas warna yang kita pengen. So memang bener ya, sesuai dengan klaimnya, teksturnya memang buildable. Yang terakhir, ini formulanya mudah diratakan dan adhesif, menghasilkan tampilan blush yang halus merata dan menyatu sempurna dengan kulit. Ini juga bener banget, tadi kan udah lihat sendiri, gampang banget waktu ngeratain di kulit wajahku. Dia bisa menyatu juga lama-lama karena setelah diratakan itu kayak hasilnya natural gitu. So sejauh ini sih kalau aku lihat dari klaimnya itu semuanya bener, dan kita sekarang tinggal tes aja ketahanannya seperti apa. Untuk tes ketahanan nanti ada dua bagian. Pertama yang hari ini itu sengaja banget untuk blush on yang ada di pipi aku ini udah nggak aku set lagi menggunakan bedak. Jadi aku pengen lihat ketahanannya seperti apa ya di tipe wajahku yang normal to oily. Tapi untuk tes ketahanan yang dipakai seharian itu aku udah pakai di beda hari. Jadi di situ aku udah pakai base yaitu foundation yang L'Oreal Matte Cover. Lagi-lagi aku menggunakan foundation yang matte hasilnya. Terus setelahnya aku barulah mengaplikasikan yang shade 05 yaitu yang Sun Beige. Setelah selesai, barulah aku set menggunakan bedak yang Makeover Power Stay Mattifying. Karena memang kalau dipakai seharian sudah pasti nggak akan tahan lama di tipe wajahku. Jadi sengaja aku set menggunakan bedak. Nanti kita akan lihat perbandingannya ya di tes ketahanan kemarin dan hari ini. Walaupun sih untuk kemungkinannya akan lebih tahan lama yang menggunakan bedak. Cuman kita akan lihat bedanya seberapa sih. Pastinya aku akan update-update setelah aktivitas di luar ruangan nanti beberapa jam ke depan seperti apa hasilnya di pipiku. Update yang pertama ini udah jam setengah 3 sore, jadi pakainya mungkin 2 jam lebih. Kalau aku lihat di situ sih sebenarnya masih ada banget untuk blush on-nya di pipi. Dan aku nggak bisa kasih lihat terlalu detail ya, karena itu cuma pakai kamera HP. Overall di 2 jam pemakaian masih bagus. So nanti aku akan kasih lihat detailnya ya kalau sudah sampai rumah. Dan BTW seperti yang aku bilang, karena aktivitas di luar ruangan pastinya aku naik motor panas-panasan pakai masker. Jadi nanti ada kemungkinan dia nempel di maskernya. Oke, ini sekarang aku udah sampai rumah dan aku kasih lihat kalau sudah jam 7.34. Setengah 8 malam, pakainya total 8 jam. Wow, cukup lama sih menurut aku. Dan waktu aku buka maskernya, ternyata memang dia banyak transfer di masker. Tapi itu nggak cuman blush on-nya ya, kayak complexion dan juga lipstick aku. Karena memang seharian ini beneran super duper panas banget di jalan. Dan aku akan kasih lihat detailnya di wajah aku, khususnya di pipi ya, di blush on-nya tadi. Waktu aku zoom, kelihatan ya di situ kalau warnanya masih ada dong. Jadi kayak peachy-nya tuh masih ada semu-semu gitu kelihatan. So walaupun sih imperfection aku sudah mulai terlihat karena complexion-nya mungkin juga udah agak ngegesek atau terangkat di masker, tapi kalau aku lihat dari blush on-nya dia memudar tapi masih ada di pipi aku. Jadi aku rasa memang dia cukup tahan lama ya dipakai 8 jam, tapi tadi dengan di set menggunakan bedak hasilnya dia masih ada warnanya di pipiku. Dan kesimpulannya di sini sih untuk tint blushnya dari Makeover ini menurut aku untuk secara teksturnya aku suka, jadi pigmentasinya oke, tapi pas diratakan tuh dia hasilnya masih bisa natural dan buildable juga. Jadi kalau misalnya intensitas warnanya kurang, kita masih bisa tambahkan sedikit demi sedikit tanpa takut kelihatan bakal menor. Khususnya tadi di shade yang 05 ya, ternyata hasilnya masih peachy yang natural gitu. Terus untuk finishnya di wajah aku, sebenarnya aku juga suka karena dia glowing banget. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen seperti ini, nggak aku set menggunakan bedak, rasanya tuh kita nggak usah pakai highlighter, muka kita udah kelihatan yang glowing gitu. Tapi nggak yang membuat berminyak, jadi masih natural glowing. Kalau dilihat dari segi harganya, tint blushnya Makeover ini memang kayak 15 ml harga 100.000. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, kita tuh misalnya cuman pakai satu pump itu setitik doang. Pigmentasinya dia sudah oke, jadi aku rasa sih ini bisa dipakai berkali-kali banget ya. Jatuhnya juga nggak akan semahal itu karena bisa dipakai lama. So pastinya aku akan merekomendasikan buat kalian yang cari liquid blush dengan hasil yang natural, udah gitu juga tahan lama, untuk cobain tint blushnya Makeover ini. Oke, akhirnya selesai sudah untuk videonya, dan nanti untuk tes ketahanan hari ini pastinya akan aku taruh di akhir video. Kalau kalian penasaran, pastiin tonton videonya sampai habis. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dan buat kalian yang udah pernah cobain liquid blushnya dari Makeover ini, pastinya kalian
kalian adalah tim gercep, bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana sih hasilnya dipakai seharian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye. Oke, ini udah jam 14.54, pakainya sekitar 3,5 jam. Aku akan kasih lihat kalau di sekitaran T-zone aku itu udah agak glowing gitu ya. Pas aku zoom memang seperti itu, udah mulai kelihatan berminyak tapi belum lumer, masih aman. So, aku pengen sih tap-tap menggunakan tisu seperti apa nanti hasilnya. Biar kita bisa lihat apakah si blush on-nya ini sebenarnya masih bagus atau enggak. Setelah aku tap-tap, ternyata dia cukup menempel di tisu dan agak memudar nggak sih? Tapi masih kelihatan ya warnanya. Sengaja sekarang aku akan uji untuk dia waterproof atau enggak. Aku spray ini menggunakan aloe vera water, dan di sini waktu aku tap-tap menggunakan tisu, ternyata memang dia agak sedikit transfer di tisunya, dan pas aku lihat memang memudar tapi masih ada sih, walaupun sih cuman tinggal dikit banget. Jadi menurut aku kalau kena air dia agak hilang. Terus di kelopak mata aku yang agak jelek karena tadi nggak diset menggunakan bedak, dia cracking. Jadi kalau misalnya mau dipakai eyeshadow atau di pipi sih lebih akan tahan kalau diset menggunakan bedak aja di tipe wajahku.